Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini titik kemenangan Anies Baswedan ya di berbagai daerah. Kalau kita merujuk data yang selama ini ada kawal pemilu di 2024 ya, itu datanya begitu banyak. Apakah ini cukup menjadi sistem yang kemudian kredibel atau bisa error atau bisa apa begitu kan? Tapi yang jelas dari beberapa data yang ini begitu kan muncul spekulasi bahwa ya di Aceh atas kemenangan Anies Baswedan sangat luar biasa. Bayangkan ya, ini warga Aceh itu sudah menyatakan banyak yang memilih Anies Baswedan. Dari Aceh Barat itu 76 ya 001 begitu dibandingkan dengan paslon 02 dan 03 masih rata-rata di bawah Anies Baswedan jauh. Di Aceh Barat Daya, Anies Baswedan menang 90,92,53% ya. Di berbagai daerah ya di Aceh Anies Baswedan menang ya. Ada kemenangan yang sangat luar biasa di situ sampai mencapai 78,38% ya. Itu sudah di Aceh begitu kan ya. Sedangkan Prabowo masih mendapatkan 20% dari total keseluruhan di Aceh. Terus kemudian paslon 3 1,56. Agak jauh begitu kan. Tapi data yang masih belum masuk diantaranya ada Aceh Tengah ya, ada Aceh Tenggara begitu kan, ada Aceh Timur itu masih belum masuk. Terus kemudian ya Bener Meriah juga belum masuk di situ. Gayo Lues juga masih belum masuk. Ini masih data-data masih belum masuk begitu kan. Masih belum 100% di situ begitu kan. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan cakupan Anies Baswedan, data yang kemudian masuk begitu kan ya, atas potensi kemenangan Anies Baswedan bukan tidak mungkin ini akan terjadi 2 putaran begitu kan ya. Coba kita lihat saja data-data yang ada selama ini. Kalau kita berbicara terkait dengan di Aceh. Coba kita lihat di Jawa Barat misalnya begitu kan. Di Jawa Barat ya kita lihat di Jawa Barat ya Jawa Barat ini Jawa Barat ya. Ini rata-rata Jawa Barat itu ya Prabowo sudah menang begitu. Sebagian mereka menang ya sebagian. Tapi ada satu juga Anies Baswedan menjadi keunggulan yang sangat luar biasa. Itu selisihnya di Jawa Barat ya Prabowo dengan Anies Baswedan itu beda tipis. Ada selisih 3%, 5%, 6%, ada selisih 1%, ada Anies Baswedan dengan Prabowo itu selisihnya 1%, 2% begitu kan ya. Itu masih bukan tidak mungkin atas kemenangan itu. Caranya yang kita lihat di sini ya. Ini Anies Baswedan di Kota Bekasi saja begitu kan ya. Anies Paslon 1 itu sudah 37,74% dibandingkan dengan Paslon 02 46%. Selisih 10% di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara kalkulasi DKI Jakarta itu Anies Baswedan 01 itu 38,95%. Ya, kita lihat saja di situ data akhir ya, data akhir ini total semua 38,9%, sedangkan paslon 02 49,53%. Artinya selisih di sini hanya selisih ya sekitaran 11% begitu kan ya. Ini selisih masih 11%. Bukan tidak mungkin ini akan terjadi 2 putaran begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Kalau memang teman-teman masih kurang percaya terhadap data ini, silakan Anda akses begitu kan di kawal pemilu di situ begitu kan. Tapi kita lihat bahwa dari data keseluruhan memang Prabowo unggul di situ begitu kan. Tapi progres dari data-data yang masuk di situ masih banyak yang masih belum masuk, terutama di Aceh begitu kan ya. Karena Aceh itu menjadi potensial kemenangan bagi Anies Baswedan. Coba kita lihat saja data-data yang ada selama ini ya. Coba di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah ini kan saya ambil data-data yang pemilihnya jutaan begitu kan ya. Ini di Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini Jawa Tengah. Ya, ini Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saja ini cukup berimbang kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pada kenyataannya ini adalah kemenangan bagi seorang Prabowo di situ, tapi cukuplah imbang di situ begitu kan ya. Memang di Jawa Tengah itu paslon 02 50%, sedangkan 03 yaitu 33%, Anies Baswedan ya 16%. Karena data-data yang muncul di situ kan memang mereka kandang banteng di situ begitu kan ya. Juga keok ternyata begitu kan. Di kandang banteng keok begitu kan. Ini ya Pak Ganjar saja sudah keok begitu kan. Tidak tidak ngangkat di situ. Coba kita lihat saja di Lampung ya. Bagaimana ya di Lampung di situ.
Ternyata di Lampung itu menjadi cukup dominan begitu kan ya, bersaing ketat di situ begitu, walaupun sudah 63% ya Prabowo di situ, tapi bukan tidak mungkin karena pada kenyataannya data-data itu masih belum fix di situ begitu kan. Ada data-data yang kemudian masih muncul. Nah, secara keseluruhan data-data yang masuk seluruh Indonesia yang baru masuk begitu kan ya, itu Anies Baswedan 30,59%, sedangkan paslon 2 52,9%. Kita tunggu saja, masih banyak data-data ya TPS yang masih belum masuk di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini, bukan tidak mungkin ya ini akan terjadi 2 putaran ya. Kita lihat saja data-data seperti ini begitu kan. Jadi saya cukup menghimbau kepada siapapun, terutama pendukung-pendukung Anies Baswedan ya, jangan terlalu ya percaya santai begitu karena kalah di quick count, tapi data-data dari KPU, data-data dari kawal pemilu, lihat saja di situ datanya masih belum masuk semua begitu kan. Data dari KPU saja masih berapa juta begitu kan, sedangkan pemilih kita kan kita lihat saja berapa juta di situ begitu kan. Jadi saya kira inilah yang seharusnya kita tahu, bahwa yang namanya politik itu kan tidak kadang di framing itu kalah dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja begitu. Coba kita lihat dari Papua Barat ya. Ini yang menjadi cukup dominan, Papua Barat ya. Apakah cukup menjadi sentral kemenangan bagi Anies Baswedan ya? Data di Papua Barat itu ada 3 data yang masih belum masuk di situ begitu kan ya. Rata-rata mereka banyak yang mendukung Prabowo ya, hampir 71% pendukung Prabowo. Coba kita lihat saja di Banten ya. Katanya di Banten ini cukup imbang begitu kan ya. Ternyata paslon 02 juga menang di situ begitu, 46%, sedangkan paslon 01 39%. Nah, ini secara keseluruhan kalau menurut saya pribadi akan terjadi putaran kedua. Akan terjadi putaran kedua, tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Kalau kita berbicara quick count kan masih jauh Anies Baswedan di situ begitu kan. Itu bukan tidak mungkin satu sisi ya kemenangan bagi akan terjadi 2 putaran begitu kan ya. Kita lihat saja data-datanya masih jauh di situ begitu kan. Terus data dari keseluruhan ini masih ada kesempatan ya bagi Anies Baswedan untuk mencapai ya hampir 40% ya. 40% di situ kalau memang merujuk data-data yang ada begitu kan. Tapi yang namanya politik kita tahu masih ada kecurangan inilah, kecurangan itu, dan kendala inilah, kendala itu, dan sebagainya masih banyak begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.